Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda, NIM 118103232206, kelas BK5A, mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat, dosen pengampu Suci Habibah, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat keberbakatan. Pengertian keberbakatan. Bakat adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seseorang, merupakan bawaan sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. Menurut Widodo Judarwanto 2007, keberbakatan adalah kemampuan intelektual atau kecerdasan diantaranya meliputi kemampuan intelektual musik, matematika, fisika, kimia, elektronika, informasi teknologi, bahasa, olahraga, dan berbagai tingkat kecerdasan di berbagai bidang lainnya yang kemampuannya jauh di atas rata-rata anak seusianya. Selanjutnya, tentang hubungan keberbakatan dan kreativitas. Konsepsi Three-Ring Conception dari Rezzulli dan kawan-kawan menyatakan bahwa 3 ciri pokok yang merupakan kriteria persyaratan keberbakatan ialah keterkaitan antara, yaitu yang pertama, kemampuan umum di atas rata-rata. Kemampuan umum di atas rata-rata, salah satu kesalahan dalam identifikasi anak berbakat ialah anggapan bahwa hanya kecerdasan dan kecakapan sebagaimana diukur dengan tes prestasi belajar yang menentukan keberbakatan dan produktivitas kreatif seseorang. Yang kedua, yaitu kreativitas di atas rata-rata. Kelompok atau kluster kedua yang dimiliki anak atau orang berbakat ialah kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu pengikatan diri terhadap tugas atau disebut dengan tes komitmen cukup tinggi, di mana kelompok karakteristik yang ketiga yang ditemukan pada individu yang kreatif produktif ialah pengikatan diri terhadap tugas sebagai bentuk motivasi yang internal yang mendorong seseorang untuk tekun dan ulet mengerjakan tugasnya. Ciri-ciri anak berbakat yang pertama, intelektual atau belajar. Intelektual atau belajar mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, pembendaharaan kata luas, penalaran tajam, berpikir logis, kritis, memahami hubungan akibat, daya konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang berbagai topik, senang dan sering membaca, ungkapan diri lancar dan jelas. Yang kedua yaitu kreativitas. Dorongan ingin tahunya besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, bebas dalam menyatakan pendapat, mempunyai rasa keindahan, menonjol dalam salah satu bidang seni, mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, serta tak mudah terpengaruh orang lain, rasa humor tinggi, daya imajinasi kuat, keaslian tinggi tampak dalam ungkapan gagasan, karangan, dan sebagainya. Selanjutnya, motivasi. Tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu lama, tak berhenti sebelum selesai. Ulet, menghadapi kesulitan, tak lekas putus asa, tak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin, tak cepat puas dengan prestasinya, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah orang dewasa, misalnya terhadap pembangunan, korupsi, keadilan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengamatan yang siaga dan cermat. Seorang anak memperhatikan apa yang berlangsung dalam lingkungannya. Ia melakukannya tidak saja dengan gerak-gerik, tetapi juga melalui pandangan mata,
Selanjutnya yaitu bahasa. Anak berbicara lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak sebayanya. Ia mampu menggunakan kata-kata yang lebih sulit dan kalimat-kalimat yang lebih menjemuk. Selanjutnya keterampilan motorik. Anak dapat menanggapi atau benda dengan lebih tepat dan tidak cepat menjatuhkannya. Ia dapat membuat bangunan dalam permainan balok atau kotak yang lebih sulit dan menempatkan dengan keseimbangan yang baik. Misalnya, pada pembuatan menara tinggi. Selain itu juga tampak dalam menggambar dan berolahraga. Selanjutnya yaitu membaca. Sudah dapat membaca sebelum masuk sekolah dasar dan biasanya belajar sendiri ketika masih bayi, tidak pernah memegang buku gambar terbalik. Gambar-gambar itu pun sepertinya dibaca dari kiri ke kanan. Selanjutnya matematika. Seperti halnya membaca, keterampilan matematika dimulai dengan memahami konsep-konsep mendasarinya. Anak cepat menunjukkan perhatian terhadap waktu, ukuran, hitung-menghitung. Anak banyak mengajukan pertanyaan tentang berapa lama, berapa banyak, dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya. Anak cepat mengingat hari-hari ulang tahun, usia seseorang, hal-hal yang berhubungan dengan angka. Selanjutnya yaitu ingatan. Anak mempunyai ikatan yang baik tentang pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Anak ingin mengetahui sesuatu dan sering bertanya tentang hal-hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu rasa ingin tahu dan keuletan. Dalam hal-hal mengajukan pertanyaan, anak tidak sekedar bertanya mengenai siapa atau apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan sebagainya. Untuk memperoleh jawabannya, anak sangat gigih dan keras hati. Selanjutnya yaitu semangat. Mereka biasanya menunjukkan semangat dan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika minat dan kegiatannya beragam, hingga mengakibatkan kurang tidur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum berdiferensiasi untuk anak berbakat. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum berdiferensiasi. Kurikulum merupakan metode menyusun kegiatan-kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik anak. Kurikulum berdiferensiasi, differentiation instruction, adalah kurikulum pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu anak. Walaupun model pengajaran ini memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individu anak, namun tidak berarti pengajaran harus berdasarkan prinsip satu orang guru dengan satu orang murid. Menurut Sato 1982, kurikulum mencakup semua pengalaman yang diperoleh di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat, dan yang membantunya mewujudkan potensinya. Berbeda dengan kurikulum umum yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pada umumnya, maka kurikulum berdiferensiasi merupakan jawaban terhadap perbedaan-perbedaan dalam minat dan kemampuan anak didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan kurikulum berdiferensiasi. Kurikulum berdiferensiasi mempunyai kegunaan untuk menampung pendidikan berbagai kelompok belajar termasuk kelompok siswa berbakat. Melalui program khusus, siswa berbakat dan memperoleh pengayaan dari materi pelajaran, proses belajar, dan produk belajar. Selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum berdiferensiasi dengan kurikulum umum. Yang pertama yaitu konten. Muatan atau materi yang diberikan kepada anak berbakat berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Yang kedua yaitu proses. Proses belajar anak berbakat, entah itu waktu maupun caranya, dibedakan dengan anak umumnya sesuai dengan tingkat kemampuannya anak. Yang ketiga yaitu produk.
Dalam hal penugasan, anak berbakat diberikan beban produk yang lebih rumit dan kompleks daripada anak umum. Produk belajar itu sendiri dapat berupa lisan, tulisan, ataupun benda. Jadi, kesimpulannya yaitu anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi. Karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul, anak-anak tersebut memerlukan program pendidikan yang berdiferensiasi dan merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat maupun untuk pengembangan diri sendiri. Menurut Martinson, 1974 mendaftar ciri-ciri anak berbakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca pada usia lebih muda. Yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki pembendaharaan kata yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah dewasa, mempunyai inisiatif, dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian dalam ungkapan verbal, memberi jawaban-jawaban yang baik, dapat memberikan gagasan-gagasan luwes dan dalam berpikir, mempunyai pengamatan yang tajam, berpikir kritis juga terhadap diri sendiri, senang mencoba hal-hal yang baru.